Halo guys, hari ini ketemu lagi dengan channel saya di sini. Cukup lama kita tidak membahas sebuah film, dan kali ini kita akan membahas sebuah namanya film yang menarik untuk kalian. Tapi film ini sifatnya masih drama sih, bukan film lepas. Sebelumnya kan film-film lepas, tapi ini memang drama. Tapi dramanya keren banget. Nah, yang pastinya drama Korea. Jadi so buat kalian kalau yang suka film drama Korea, kudu nonton film ini ya. Oke, kita masuk aja. He by Mom. Nama judul video sebuah video film drama Korea. Ini sebenarnya bukan spoiler, tapi bisa dikatakan spoiler juga gitu. Ya, intinya sih aku nggak akan ceritain semuanya, tapi kalian bisa nonton aja di filmnya. Nah, jadi kita mulai dari cerita seperti ini. He by Mom ini adalah menceritakan tentang seorang ibu. Dia melahirkan seorang anak. Di saat dia melahirkan seorang anak itu, dia meninggal dunia, dan akhirnya dia tidak pernah merasakan atau mengasuh lah, intinya mengasuh anaknya setelah dia meninggal dunia. Nah, yang menariknya di sini adalah film ini tentang ghost. Apa sih ghost? Ya, film hantu ya intinya. Cuman film hantunya bukan film horor. Ini seperti genre manusia aja, cuman dia udah mati ceritanya. Nah, menarik dari film ini adalah orang yang sudah mati ini bangkit lagi. Apa ya bangkit? Kalau bangkit itu kan dari mati hidup gitu. Nah, kalau ini bukan. Dia otomatis langsung hidup gitu. Nah, tapi dikasih waktu 49 hari. Itu yang kerennya. Oke, kita mulai dari ceritanya ya, dari awalnya. Jadi seorang ibu ini di dalam film He by Mom ini adalah dia sudah meninggal. Nah, di saat dia meninggal, suaminya itu stres. Suaminya adalah seorang dokter. Di saat istrinya meninggal, itu kondisinya memang benar-benar dia lagi operasi orang lain itu di saat itu. Dan operasi orang lain itu secara istilahnya bukan orang-orang yang VIP waktu saat itu. Jadi dia memang benar-benar nggak mau diganggu. Akhirnya pintu ruang operasi itu dikunci. Jadi siapapun tidak akan bisa ngontak dia. Nomor telepon dimatiin atau dimatiin semua intinya. Akhirnya ya udah dia mulai operasi saat itu juga. Dan saat itu juga istrinya juga mau ke rumah sakit tersebut gitu, mau periksa atau mau ketemu suaminya intinya. Akhirnya terjadilah sebuah insiden di jalan yang tanpa sengaja dia diri di pinggir jalan gitu. Di saat di pinggir jalan, mobil yang mengarah ke dia, dan terjadilah sebuah kecelakaan. Di saat kecelakaan itulah istrinya dibawa ke rumah sakit. Nah, di saat bawa ke rumah sakit, suaminya dicoba dihubungi. Tapi karena suaminya itu ada sedikit cerita, nanti kalian lihat di episode berapa gitu ya. Jadi kalian pasti akan ngerti. Nah, membuat di saat insiden itu si suaminya itu nggak mau terkontak nomor telepon dari siapa aja. Nah, di saat itu rupanya ada insiden istrinya kecelakaan. Nah, di saat itu juga si kepala dokter di situ itu mencoba untuk apa ya, kayak ngoperasi gitu. Dia harus membuat pilihan, apakah memilih ibunya atau memilih anaknya untuk selamat. Dia dikasih opsi seperti itu. Dan akhirnya diambil sebuah keputusan menyelamatkan anaknya lah. Dan istrinya mau tidak mau harus meninggal. Setelah suaminya itu operasinya sudah selesai dan dia baru tahu bahwa istrinya meninggal. Nah, disitulah awal mula sebuah cerita film ini. Yang pasti di dalam film ini kalian bakal siapin tisu banyak karena bakal sedih banget. Dari aku nonton beberapa film Korea, ini cukup menyedihkan intinya film ini, tapi seru. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, di saat setelah insiden itu, maka suaminya menjadi traumatik terhadap ruang operasi. Itulah yang membuat dia di rumah sakit tersebut hanya bisa melakukan perawatan jalan bagi pasiennya, dan tidak pernah sama sekali dia melakukan operasi. Sampai akhirnya suatu ketika rumah sakit itu udah bingung banget harus ngapain lagi, karena dia tidak pernah melakukan operasi kan. Mau dikeluarkan mereka bingung juga. Akhirnya dia bertahan. Dan suatu momen ketika istrinya sudah meninggal ya, suatu momen ya, anaknya mulai bertumbuh dan berkembang selama 5 tahun, kurang lebih hampir 5 tahun itu. Dan akhirnya dari dia kecil sampai dia besar, istrinya tuh masih di dunia gitu loh. Maksudnya dia tidak pernah mau melepas anaknya itu. Dia selalu ngamatin dari kecil sampai umur 5 tahun. Nah, dan akhirnya suaminya itu, singkat cerita, suaminya itu menikah lagi gitu. Akhirnya menikah lagi, dan istri suaminya itu sabar banget menjaga anaknya yang meninggal, ibu yang meninggal tadi gitu loh. Akhirnya
Sorry aku kurang hafal namanya, nanti kita lihat lagi ya. Nah akhirnya dalam prosesnya waktu dia tuh sempat kurang lebih hampir di tahun ketiga atau ke tahun keempat atau tahun kelima kalau nggak salah aja, ada di satu momen dia melakukan apa ya, kayak kesal terhadap dirinya, tidak bisa hidup gitu loh. Ada dan kesal juga pada Tuhan bahwa kenapa ini terjadi pada dirinya gitu loh. Di saat dia pengen punya anak dan dia meninggal gitu. Di saat dia sayang-sayangnya sama anak, pengen punya anaknya dan bisa membesarinnya sampai besar banget, tapi itu terjadi pada dirinya gitu. Singkat cerita, banyak gonjang-ganjing masih ke cerita banyak terjadi hal aneh terhadap anaknya. Kenapa terjadi hal aneh? Nah ini faktor dari ibunya, karena ibunya yang sudah meninggal ini selalu mepet dengan anak ini gitu. Akhirnya apa? Perkembangan anak ini selama 5 tahun di akhirnya tidak terlalu berkembang cepat ya. Pertama, untuk berbicaranya jarang. Kedua, dia punya kemampuan sixth sense. Sixth sense itu dia bisa melihat orang yang udah mati. Akhirnya apa, terjadi suatu ketika ada anak-anak yang udah meninggal bermain sama anaknya. Akhirnya hampir terjadi kematian intinya si anaknya tersebut karena bermain sama bermain sama roh halus lah intinya. Dan bisa dikatakan bahwa dia disisihkan dari teman-temannya. Kenapa disisihkan dari teman-temannya? Karena dia aneh gitu loh. Nah ini ibunya akhirnya gusar, padahal ibunya udah meninggal kan. Harusnya dia nggak harus ikut campur lah dengan dunia. Di sini ibunya gusar. Nah di sini serunya, di satu momen itu dia diberi kehidupan. Ketemulah sama suaminya, nggak sengaja berpapasan. Nah di sini momen-momen yang ini nih memang bener-bener kalian keren banget lah. Bayangin ya, dari suaminya kaget dia hidup kembali, dari teman-temannya yang masih sayang sama dia hidup kembali. Dan momen-momen ini yang terjadi adalah dari CCTV, dari dia ngantar kartu, dari momen-momen. Dan akhirnya suatu ketika, kita singkat aja, dan suatu ketika dia mengantar sebuah kartu, dan orang-orang banyak hampir nggak percaya bahwa dia hidup kembali. Sampai temannya sendiri pun hampir nggak percaya dia hidup kembali, karena ada hal yang dia beli gitu, dia antar. Semua yang dia lakukan itu hampir sewaktu sama seperti di waktu hidup. Jadi momennya itu yang pertama kali dia tahu itu hidup, suami hampir geleng-geleng kepala. Tapi suaminya bingung ngelakuin apa, karena dia sudah nikah kan, dan istrinya hidup lagi gitu. Ini momentumnya ya bingung gitu akhirnya. Nah temannya singkat cerita semua tapi dia merahasiakan dari ibunya. Nah, di saat dia merahasiakan dari ibunya, tanpa sengaja suatu ketika malam dia menangis bahwa dia tuh bingung harus ngelakuin apa sama temannya. Nah, suatu ketika itu juga ibunya pas lewat ketemu, kaget lah. Nah, kayak bisa bayangin ya, orang yang udah mati di depan mata, udah dikubur, ibaratnya udah nggak bakal hidup lagi, dia hidup lagi gitu loh. Dan ibunya kaget loh. Ibunya kaget, bapaknya kaget, semuanya. Dan itu kalian perlu nonton ya. Kenapa? Kalian perlu nonton. Ini salah satu momentum yang menurut aku keren banget filmnya. Jadi buat kalian, He by Mom itu adalah film yang terkeren yang aku rasa. Tapi kalian siapkan tisu agar ngapus air mata kalian. Karena 99% aku jamin kalian bakal nangis. Karena kenapa aku bisa berkata seperti itu? Ini seperti hidup nyata gitu loh. Jadi kita ngebayangin ya, kalau kita punya saudara yang udah pernah meninggal, habis itu dihadir gitu. Dan momentum itu kalian antara kaget dan terharu. Jadi sebenarnya kalau diambil sebuah kesimpulan dari film ini, yang menariknya ya menurut aku ya, kita sebenarnya di saat kita kehilangan seseorang dari kehidupan kita nggak harus nangisin dia, karena dia juga mungkin di saat itu akan nangis di awalnya, tapi dengan berjalannya waktu dia akan mengerti keadaan seperti itu. Dan kita kadang yang ditinggalkan sedih banget. Nah kalau kalian merasakan film itu menarik, kalian bisa nonton film ini, karena film ini bakal memberikan sebuah gambaran kehidupan. Jadi kalian bisa merasakan bagaimana seorang anak, bagaimana seorang saudara yang dekat sama kalian sebelum meninggalkan kalian. Kita bisa jadi kayak menghargai hal itu intinya. Jadi sobat kalian, ini bukan trailer sih sebenarnya, bukan spoiler juga, cuman hanya berbagai cerita. Tapi yang lebih lengkapnya kalian kudu nonton film He by Mom ini. Oke, so kalian sudah lihat kan ekstra-ekstranya di belakang sini. Jadi langsung aja nonton videonya He by Mom di drama Korea. Dan lebih bagusnya kalian nonton di Netflix ya, karena Netflix menurut aku gambarnya bersih banget, HD bro.
Oke, see you next time. Kita ketemu lagi di bakal kita ngebahas film Korea lainnya yang menarik untuk dibahas. Bye.